Halo Sobat CGP, perkenalkan nama saya Hilda Widianingrum. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Pekalongan dari STN 01 Pegadaian Tengah. Saya akan berbagi tentang refleksi diri modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di dalam modul 1.1.A.8 ada beberapa soal pemantik tentang refleksi diri mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Soal pemantik yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Soal pemantik selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Kemudian soal pemantik yang terakhir adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sobat CGP, mari kita masuk ke dalam soal pemantik refleksi diri yang pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang saya percayai adalah yang pertama, teacher center atau guru lebih mendominasi pembelajaran di dalam kelas. Kemudian pembelajaran hanya fokus pada nilai kognitif dan nilai intelektual siswa saja. Strategi pembelajaran tidak memperlibatkan sepenuhnya murid di dalam proses pembelajaran. Perbedaan karakter murid di kelas saya rasa akan menghambat proses pembelajaran di dalam kelas. Siswa pasif dan motivasi belajarnya akan menjadi kurang. Kesepakatan kelas dibangun oleh guru dan disetujui oleh murid. Gambaran di kelas sebelum saya mengenal modul 1.1. Selanjutnya kita masuk ke soal pemantik refleksi diri yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran saya adalah setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Mereka tumbuh dari lingkungan dan kebudayaan yang berbeda. Itu yang membuat setiap anak spesial dan mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Tugas pendidik adalah menuntunnya agar mencapai kebahagiaannya. Selanjutnya, murid merupakan kunci utama dalam pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi dan mengarahkan mereka menjadi manusia seutuhnya. Pembelajaran harusnya memperlibatkan anak sepenuhnya, baik dalam penentuan kesepakatan kelas maupun dalam proses pembelajaran. Tuntun anak membangun pengetahuannya sendiri melalui sumber, media, dan strategi yang tepat bagi mereka. Kemudian yang berubah dari perilaku saya adalah saya lebih fokus dalam pengamatan karakteristik setiap siswa untuk melihat gaya belajar dan menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mereka. Melakukan pembelajaran yang melibatkan karakter sosial kultur budaya setempat untuk membangun karakter dan budi pekerti siswa. Melakukan refleksi pembelajaran dan tindak lanjutnya untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih berinovasi dan berpihak kepada siswa. Soal pemantik yang terakhir. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, kita harus merancang pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi siswa.
memasukkan pembelajaran berbasis kearifan lokal budaya sekitar. Selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti, menerapkan sistem Among, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, dan melakukan kesepakatan kelas dan melibatkan perasaan pendapat siswa. Berikut gambaran di kelas setelah saya mengenal dan memahami modul 1 tip. Melihat karakter siswa berdasarkan bakat dan minatnya. Mengembangkan strategi pembelajaran sesuai kodrat zaman siswa. Kita memasuki abad 21. Pembelajaran di abad 21 harus menekankan literasi, numerasi, pembelajaran berbasis ilmu teknologi, dan pemanfaatan media sosial dalam proses pembelajaran, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan life skill. Ini telah menekankan pembelajaran berbasis karakter dan juga melihat kultur sosial budaya di sekitar. Masyarakat di sekitar sekolah kami adalah masyarakat yang agamis. Itu membuat kami juga menerapkan proses pembelajaran yang lebih menekankan pada nilai-nilai religi. Salah satunya adalah karakter untuk berjabat tangan, senyum, salam, dan sapa. Membaca Asmaul Husna dan doa-doa pendek di awal pembelajaran, sholat berjamaah, dan sholat duha. Yang selanjutnya melakukan pembelajaran sesuai dengan aspek sosiokultur daerah sekitar. Salah satunya adalah pembuatan batik jumputan asli Pekalongan. Saya juga menerapkan sistem Among, yaitu menghamba pada anak. Salah satunya yaitu melakukan pembelajaran kontekstual di mana siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran seperti proyek, menemukan konsep melalui sumber belajar di sekitar, melakukan pembelajaran berbasis games, melakukan kesepakatan kelas. Demikianlah refleksi modul 1.1 tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara dan penerapannya di sekolah. Terima kasih.